Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak sekalian selalu ada dalam keadaan sehat. Amin. Bertemu lagi dengan Bu Ima di pembelajaran tematik. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki tema 2, kegemaranku. Subtema 1 di muatan PPKN. Hari ini kita akan belajar aturan saat bermain dan berolahraga. Nah, muatan PPKN ini kita belajar di KD 3.2, mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, setelah anak-anak menyimak video pembelajaran yang Bu Ima berikan, anak-anak dapat menentukan aturan yang berlaku saat bermain atau berolahraga dengan tepat. Yang kedua, anak-anak dapat memahami hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di rumah dengan tepat. Tahukah kalian, melakukan kegemaran harus sesuai aturan, mulai dari persiapan, saat melakukan, dan setelah melakukan kegiatan. Nah, kita kemarin sudah belajar tentang kegemaran. Nah, masing-masing anak pasti mempunyai kegemaran ya. Bu Ima ingatkan kembali, ketika melakukan kegemaran, kita harus sesuai dengan aturannya, mulai dari persiapan, saat melakukan, dan setelah melakukan kegiatan. Contohnya di sini Udin gemar bermain sepeda. Udin melaksanakan aturan saat melakukan kegemarannya. Nah, seperti ini ya. Udin melakukan aturan saat melakukan kegemarannya. Nah, aturan yang pertama yang Udin lakukan adalah persiapan. Saat melakukan kegemaran, Udin menggunakan helm, sepatu, serta pelindung sikut dan kaki supaya aman saat bermain sepeda. Kemudian aturan kedua, saat melakukan kegiatannya. Nah, Udin di sini bersepeda dengan hati-hati supaya tidak terjatuh dan tidak mencelakai dirinya juga orang lain. Yang ketiga, setelah kegiatan. Nah, setelah selesai bermain, tidak lupa Udin mengembalikan sepeda di tempat semula. Seperti itu ya. Baik, sekarang setelah melakukan kegemaran, kita harus mematuhi aturan. Nah, di sini perhatikan ya, sebelum bermain apa sih yang diperhatikan atau yang harus dilakukan oleh Udin? Nah, sepulang dari sekolah, kita dapat bermain atau berolahraga untuk menghilangkan kejenuhan. Sebelum bermain, lakukan hal-hal berikut ya. Pertama, makan siang terlebih dahulu. Kedua, merapihkan meja belajar. Ketiga, tidur siang secukupnya jika kita bermain di sore hari. Yang keempat, jangan lupa berpamitan dengan orang tua. Yang kelima, membawa bekal minum. Jangan lupa ya aturan-aturan sebelum kita bermain. Kemudian sekarang yuk perhatikan gambar-gambar berikut ini ya. Kita akan beri tanda checklist pada gambar anak yang mematuhi aturan saat bermain. Dan kita akan beri tanda silang pada gambar anak yang tidak mematuhi aturan. Sekarang lihat di gambar 1. Di gambar 1 terlihat anak yang sedang berbaris rapi sebelum berolahraga. Menurut kalian, apakah di gambar ini sudah mematuhi aturan saat bermain atau belum? Betul, sudah ya. Mereka berbaris rapi sebelum berolahraga supaya tertib. Nah, kita kasih tanda checklist. Kemudian di gambar 2 terlihat ada anak yang berlaku kasar kepada temannya. Nah, ini merupakan contoh anak yang tidak mematuhi aturan. Nah, ketika bermain kita tidak boleh berlaku kasar kepada teman. Berarti gambar kedua kita beri tanda silang. Sekarang di gambar ketiga
Di sini ada anak yang marah ketika kalah saat bermain. Nah, ini juga tidak memenuhi aturan saat bermain, karena ketika bermain dan kalah kita tidak boleh marah. Berarti tidak baik ya dilakukan, diberi tanda silang. Sekarang di gambar keempat, mengantri giliran. Nah, saat bermain kita mengantri giliran supaya tertib. Nah, gambar keempat ini adalah gambar yang mematuhi aturan sesuai ya dengan aturan bermain, maka kita beri tanda checklist. Yang terakhir, gambar kelima, menggunakan perlengkapan untuk keselamatan, memakai helm saat bersepeda, pelindung sikut dan pelindung lutut. Merupakan aturan, sudah memenuhi aturan saat bermain, maka kita diberi tanda checklist. Nah, berikut adalah contoh-contoh, kalian bisa memperhatikan lagi, memilih lagi saat bermain aturannya harus seperti apa ya. Baik, hal yang dilakukan sebelum olahraga. Tak karena tadi aturan yang dilakukan ketika bermain, sekarang kita perhatikan hal-hal yang harus dilakukan sebelum olahraga. Perhatikan yang pertama, memakai pakaian olahraga. Kenapa memakai pakaian olahraga? Supaya ketika berolahraga badan kita nyaman, pakai pakaian yang menyerap keringat ya. Kemudian yang kedua, pemanasan dengan benar. Kenapa kita harus melakukan pemanasan? Supaya badan kita tidak kaku ketika olahraga. Dan setelah selesainya, badan kita tidak merasa sakit. Makanya harus melakukan pemanasan dengan benar. Yang ketiga, membawa bekal minum. Jelas ketika sudah olahraga, badan kita lelah mengeluarkan keringat, maka kita harus membawa bekal minum untuk menghilangkan rasa haus. Dan yang keempat, berpamitan dengan orang tua. Ketika kita akan berolahraga, jangan lupa berpamitan dulu kepada orang tua supaya tidak khawatir. Nah, sekarang apakah kalian pernah bermain basket atau melakukan olahraga berkelompok? Nah, sekarang kita harus melihat atau memperhatikan aturan-aturan saat berolahraga berkelompok. Apa saja sih yang harus diperhatikan? Nah, di sini contohnya adalah olahraga basket. Basket adalah olahraga berkelompok. Perhatikan ya aturan yang harus kita perhatikan. Setiap kelompok harus bekerja sama. Nah, berarti saat bermain basket, karena berkelompok, aturan yang harus kita kerjakan adalah bekerja sama dengan teman satu tim. Yang kedua, saat bermain tidak boleh curang. Tidak boleh curang karena curang berarti melanggar peraturan. Harus jujur ya, tidak boleh curang. Yang ketiga, jika menang tidak boleh sombong. Karena ini pertandingan, pasti ada menang dan kalah. Ketika menang kita tidak boleh sombong. Dan jika kalah tidak boleh sedih atau marah. Nah, berikut adalah contoh aturan saat berolahraga kelompok. Perhatikan ya aturan-aturannya. Sudah paham sampai sini? Saat bermain atau berolahraga tentu ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Maka dari itu anak-anak harus selalu mematuhi aturan yang ada. Supaya apa? Supaya tertib dan bermain terasa nyaman. Baik anak-anak soleh dan soleha, untuk pembelajaran tematik kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang Ibu Ima sampaikan mudah difahami oleh kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.